Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Hipnokir Indonesia bersama saya Hardian, tempat belajar komunikasi melalui hipnosis, hipnoterapi, NLP, dan segala sesuatu yang berhubungan dengan hipnosis. Di video kali ini kita akan bahas tentang hubungan antara psikis dan fisik, karena keduanya ini saling berhubungan erat. Dalam dunia hipnosis kita akan lebih mengarah kepada psikis kita. Dan kita akan bahas juga yang berikutnya adalah tentang wilayah kesadaran manusia ya. Nah, kita pernah dengar yang namanya alam bawah sadar. Kita akan tahu apa itu alam bawah sadar dan cara kerjanya bagaimana. Jadi simak terus videonya sampai selesai, jangan di skip. Di dalam tubuh kita ini ya ada tiga hal yang mempengaruhi tindakan dan perilaku. Yang pertama adalah mind, yang kedua adalah body, yang ketiga adalah spirit ya. Jadi kita akan membahas tentang mind, body, and spirit ya. Mind ini kalau kita perluas di situ ada pikiran dan perasaan. Body ini adalah sistem saraf atau fungsi tubuh ya. Sedangkan spirit itu adalah sesuatu pendorong atau motivasi ya. Jadi ketiga-tiganya ini sangat berhubungan ya. Mind ini kalau kita istilah lainnya adalah psikis, body ini adalah fisik ya. Oke. Jadi menurut seorang ilmuwan Herbert Spencer dari Harvard University, beliau mengatakan bahwasanya 90% penyakit itu berasal dari pikiran atau dari mind ya. Berasal dari psikis kita. Jadi 90% penyakit itu berasal dari psikis dan 10% lainnya itu berasal dari fisik kita ya. Jadi ternyata pikiran kita atau psikis kita atau mind kita ini mengendalikan 90% daripada kesehatan kita. Jadi kenapa psikis ini sangat berpengaruh terhadap kesehatan kita? Karena ada dua hormon yang berperan dalam tubuh kita yang paling besar ya. Jadi ada dua hormon, hormon endorfin dan hormon kortisol. Ini akan mempengaruhi sistem tubuh kita. Yang pertama adalah hormon endorfin. Hormon endorfin ini juga disebut dengan hormon bahagia ya. Kenapa disebut hormon bahagia? Karena dia akan diproduksi ketika kita sedang bahagia, sedang happy, sedang positif ya pikirannya. Dimana hormon endorfin ini adalah salah satunya adalah untuk imunitas, sehingga mendukung ketika imunitasnya bagus sehingga mampu mempercepat penyembuhan. Begitu sebaliknya ketika pikiran kita itu negatif, sedang bersedih, marah, kemudian stres ya, maka tubuh akan memproduksi hormon kortisol. Hormon kortisol ini sebenarnya dalam batas normal dia akan baik-baik saja dalam tubuh kita. Jadi ketika tubuh kita itu mainnya negatif, cemas, marah, bersedih, stres dan sebagainya, hormon kortisol ini akan diproduksi secara berlebihan dalam tubuh sehingga kadar kortisol dalam tubuh kita ini semakin meningkat, sehingga tanda-tandanya adalah detak jantungnya semakin meningkat, sesak napas, sering pergi ke belakang karena peristaltik ususnya bekerja secara maksimal, dan biasanya bagi yang memiliki riwayat asam lambungnya ini akan kumat ya. Dan jika ini dipertahankan terus-terusan, stresnya semakin meningkat terus, maka akan terjadi yang namanya penyakit psikosomatis. Saya akan contohkan satu kasus ya, bahwa psikis ini berperan sangat luar biasa, bisa mengubah suatu kondisi di mana yang sedang sakit menjadi sehat secara otomatis saat itu juga ya. Misalkan Anda tidak berangkat kerja atau tidak berangkat kuliah, bagi yang masih kuliah, ditelepon temannya, ditelepon dosennya, atau ditelepon atasannya, Anda alasannya adalah sakit, panas di rumah, demam dan sebagainya, meriang, males makan dan sebagainya. Tapi berbeda jauh ketika yang nelpon itu bukan atasan Anda, bukan dosen Anda, bukan teman Anda, tetapi adalah orang dari salah satu bank swasta, dan saat itu Anda mendapatkan telepon bahwa Anda mendapatkan hadiah 100 juta nilainya ya, atau bahkan mungkin 1 miliar nilainya. Saat itu jam 9 dan pihak bank menyatakan bahwa ini harus diambil sebelum jam 12. Kira-kira ya, menurut Anda kira-kira Anda akan tetap sakit dan demam, atau Anda tiba-tiba akan langsung sehat kemudian berangkat ke bank tersebut untuk ngambil hadiahnya? Kalau saya langsung sehat ambil hadiahnya. Saya yakin Anda akan seperti saya, langsung bangun, sehat, mandi, berangkat ke bank ambil uangnya. Betul nggak? Itu artinya bahwa psikis kita ini lebih dominan dibanding dengan fisik kita.
Oh ya, kenapa bisa seperti itu? Karena ada suatu spirit atau dorongan atau motivasi yang mempengaruhi keduanya. Jadi sangat tepat sekali kalau Anda belajar hipnosis ataupun hipnoterapi, karena psikis ini adalah wilayahnya dari hipnosis ataupun hipnoterapi ini sendiri. Sekarang kita menuju ke wilayah kesadaran. Jadi wilayah kesadaran seorang itu ada 3 macam ya. Yang pertama adalah sadar, kondisi seperti ini sadar ya. Kemudian bawah sadar, tidak disadari. Sadar ini istilah asingnya adalah conscious. Bawah sadar adalah subconscious. Kemudian tidak sadar adalah unconscious. Ya, kita akan bahas satu persatu apa itu conscious, subconscious, dan unconscious. Oke, kita yang pertama kita akan bahas tentang pikiran sadar atau conscious mind ya. Pikiran sadar atau conscious mind adalah di mana kondisi kita sadar penuh seperti ini ya. Sadar penuh seperti ini di mana wilayah conscious mind ini adalah wilayah yang sangat kritis ya. Segala semua informasi ini akan dikritisi, logis ya, segala sesuatu akan dihubungkan dengan logika, kemudian analisis dianalisa, dan awas ya, sifatnya awas karena segala sesuatu yang masuk ke dalam tubuh kita, informasi ini akan diwaspadai dulu sebelum diterima. Informasi yang masuk ini akan melalui 5 panca indera kita. Yang pertama adalah penglihatan, penciuman, pendengaran, pengecapan, dan peraba ya. Jadi dari semua jendela dalam tubuh kita ini dia akan diterima oleh pikiran sadar, kemudian diseleksi, kemudian baru akan masuk ke dalam subconscious ataupun bawah sadar kita. Di conscious ini perannya 12% mempengaruhi tubuh kita. Nah, setelah informasi ini masuk diseleksi oleh conscious mind atau pikiran sadar, dia akan masuk ke dalam wilayah bawah sadar atau subconscious yang kita sering sebut adalah alam bawah sadar. Di alam bawah sadar ini sifatnya dia netral dan mensintesa ya, dia disaring. Di bawah sadar ini tempatnya pembentukan program, kemudian program itu akan disimpan dan dieksekusi, suatu saat akan dikeluarkan program tersebut ya. Peran dari bawah sadar ini 88% mempengaruhi tindakan dan perilaku kita. Saya akan jelaskan sedikit ya tentang gambaran tentang hubungan dengan antara conscious dan subconscious ya. Kita ambil salah satu contoh misalkan tentang fobia kucing ya. Fobia kucing, misalkan orang itu kenapa kok bisa fobia kucing, penyebabnya apa dan sebagainya ya. Oke, kita menuju yang pertama adalah menggunakan conscious mind dulu ya. Di conscious mind ini orang pertama kali melihat dengan panca indera dulu, melihat kucing ya. Orang akan melihat kucing itu mungkin biasa saja ya. Tetapi ketika dia digigit kucing misalkan ya, maka pikiran sadarnya ini dia akan mengkritisi ya. Oh, ternyata kucing ini menakutkan. Kata-kata menakutkan ini yang diseleksi oleh pikiran sadar, kemudian dimasukkan ke dalam bawah sadar ya. Nah, di bawah sadar ini nanti akan diproses, kemudian oh ternyata kalau kucing sama dengan menakutkan ya. Ketika menakutkan ya dia akan memprogram semuanya hubungannya dengan memori-memori tentang kucing yang menakutkan ini ya. Jadi proses digigitnya ya, wajah kucing jadi menakutkan dan sebagainya. Apalagi kondisi ini atau kejadian ini ketemu dengan kucing, digigit kucing atau ditakut-takutin lagi oleh lingkungannya, sehingga karena proses yang diulang-ulang ini sehingga terjadi pembentukan program dalam bawah sadarnya. Lama-kelamaan kata takut tadi ini semakin besar sehingga menjadi satu program ataupun mindset, sehingga ketika dia melihat kucing langsung terprogram bahwa kucing ini menakutkan, sehingga fobia ini akan terjadi pada seorang tersebut. Yang ketiga adalah pikiran tidak disadari atau unconscious mind. Di unconscious mind ini dia di situ ada beberapa program yang memang sudah bawaan ya, sudah bawaan lahir ataupun bawaan dari kecil ya. Contohnya adalah nilai spiritual dasar. Nilai spiritual dasar ini contohnya adalah baik buruk ya. Mana yang baik, mana yang buruk itu sudah ada dalam diri kita ya. Kemudian adalah naluri ataupun insting ya. Itu juga adalah berada di unconscious mind kita. Kemudian ada namanya respon fisik ya. Misalkan keinjak kakinya dia berteriak, itulah respon fisik contohnya. Respon fisik itu adalah sudah ada dalam diri kita. Kemudian ada sifat dasar fisik. Sifat dasar fisik contohnya misalkan rasa sakit ya, ketika kita dicubit atau ditusuk pakai jarum sakit. Itu adalah contoh sifat dasar fisik kita. Jadi ibarat handphone ya, itu ibarat handphone ataupun alat elektronik itu adalah software bawaan ya. Dan setiap software bawaan ini setiap manusia sama ya, kadarnya sama.
ini berada di wilayah unconscious mind atau pikiran tidak disadari. Kita akan mencoba melihat perbedaan antara subconscious dengan conscious mind ya. Conscious itu adalah kondisi sadar, subconscious itu adalah bentukan ataupun programnya. Kita lihat di sebelah ini ya. Di sebelah ini saya sudah tampilkan slide ya tentang beberapa kata-kata. Di situ ada fakta, di situ ada ungkapan. Fakta itu maksudnya adalah tentang conscious, kondisi yang real ya, kondisi yang sebenarnya. Ungkapan ini adalah bentukan program ataupun yang kita sebut dengan subconscious. Kita lihat yang pertama, di situ ada rumus matematika ya, ada rumus matematika. Kira-kira kalau Anda suruh mengerjakan ini, pertama kali melihat ini, kira-kira apa yang akan muncul dalam pikiran Anda pertama kali? Ada yang bilang gampang, ada yang bilang pusing ya. Consciousnya itu rumus ya. Subconsciousnya akan bilang seperti ini. Hitungan ini membuat saya pusing. Nah, kata-kata pusing ini adalah bentukan program dari bawah sadar kita. Contoh kalimat berikutnya adalah jarum suntik itu berdiameter 1 mm ya. Itu kondisi realnya atau consciousnya. Bawah sadarnya dia akan mengatakan jarum suntik itu membuat saya ngeri atau membuatku ngeri. Ya, ngeri ini adalah program bawah sadar ya yang telah diprogram. Ketika lihat jarum suntik itu ngeri. Kata berikutnya adalah laba-laba itu berbulu dan berkaki 8 ya. Jadi ketika melihat laba-laba itu kondisi realnya, tapi programnya adalah laba-laba ini membuat aku takut. Kata takut ini adalah program bentukan bawah sadar. Baik, jadi kita simpulkan bahwasanya psikis ini 90% mempengaruhi seseorang ya. Kemudian kita tadi pelajari juga dalam wilayah kesadaran bahwa 88% itu adalah di subconscious ya, yang paling besar mempengaruhi tindakan dan perilaku. Jadi disayangkan ketika Anda masih ragu untuk belajar hipnosis dan hipnoterapi untuk keperluan sehari-hari ya, baik untuk diri kita maupun orang lain. Jadi tetap simak video saya berikutnya di pelatihan pertemuan ketiga nanti. Kita akan membahas tentang faktor-faktor yang mempermudah proses hipnosis ini terjadi. Saya ingatkan bagi yang baru datang silahkan subscribe, like dan komen, bagikan video ini, semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Dari saya ucapkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya. Pikiran sadar ini adalah pikiran di mana orang sadar penuh seperti ini setiap hari ya. Jangan kecil. Bentar apa kerja dulu. Jadi ketika melihat kucing, jadi ketika melihat kucing ya, jadi ketika melihat kucing itu orang ini pertama awas ya, pertama kritis ya. Cina nonton TV dulu kan? Aku tidak kamu. Apa di dalamku mana? Sebentar ada kan? Apa di dalamku mana? Cina, sana ke nonton TV dulu. Oke, maaf karena ada anak kecil mengganggu ini, jadi sambil saya gendong. Oke, jadi sambil saya gendong. Kita lihat diagram yang sebelah sini. Lihat, Jen, ada diagram, Jen, lihat. Iya, sebelah sini. Papa pakai baju apa? Oh, puja putih. Papa pakai baju apa? Baju putih. Sebentar ya, Cina. Pakai baju putih apa? Aku Papa. Ayo, aku tidak pakai kamu. Papa mau kerja dulu itu. Nanti dulu ya. Cina, nonton TV dulu sana. Apa di